Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa insyaallah nuwasil darsana fi syarhi kashfi syubuhat li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan kajian syarah Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan dari Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tentang syubhat bahwa meminta berdoa kepada orang soleh, kepada wali yang telah meninggal, itu bukanlah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini mereka biasa istilahkan dengan tawassul. Tawassul kepada aulia, kepada solihin. Bagi kaum tasawuf, bagi orang-orang yang hulu dalam mengagungkan orang-orang soleh, perbuatan tawassul dengan berdoa menyebut nama wali yang telah mati, menyebut nama nabi, menyebut para ulama yang telah wafat, itu diperbolehkan. Itu sebuah keyakinan mereka dan itu bukanlah kesyirikan. Mereka menganggapnya itu sebagai wasilah, sebagai perantara dan sarana dalam memohon kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seakan-akan mereka itu merayu, menjadikan para walinya, hamba-hamba yang soleh yang Allah cintai, itu sebagai perantara agar doa mereka itu sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya ini hakikat kesyirikan yang dilakukan oleh kufar Quraisy, oleh kaum musyrikin al-Arab. Karena mereka ketika menyembah as-sanam, menyembah berhala, itu bukan meyakini bahwa berhala itu yang bukan berhala itu yang menciptakan mereka, memberi rizki mereka, akan tetapi mereka menjadikan itu semua sebagai syufa'a, sebagai wasaid atau wusata, sebagai perantara. Sehingga itu dengan menyebut nama wali, nama orang-orang soleh yang telah meninggal, agar disampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka meyakini para nabi yang telah meninggal itu tidaklah wafat, tidaklah mati. Mereka masih hidup, bisa mendengar umatnya yang sedang menyeru mereka. Juga syuhada, mereka tidaklah meninggal. Juga para wali itu mempunyai karomah, dan ketika para wali ini meninggal, maka karomahnya itu lebih dahsyat dibanding mereka masih hidup. Itu sebuah keyakinan mereka yang ada dalam kitab-kitab mereka. Sebagiannya telah disebutkan oleh Syekhuna Arafat bin Hasan al-Muhammadi, bahwa keyakinan tokoh-tokoh sufi beristighatsah dengan menyebut nama wali yang mati, menyebut para nabi yang sudah wafat, itu semuanya bukanlah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hanya sebuah sebab, sebuah perantara untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka berdoa dengan menyebut nama wali-wali itu. Sebagaimana disebutkan oleh Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahhabiyah, juga dalam kitab Syawahidul Haq fil Istighatsati bi Sayyidil Khalq karya Yusuf bin Ismail An-Nabhani, juga disebutkan dalam karya Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah, dan sebelum itu semua telah disebutkan oleh As-Subuki dalam karyanya Asy-Syifa As-Saqam. Di situ dia membantah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan telah
ana paparkan ucapan-ucapan tokoh-tokoh sufi yang telah disebutkan dalam akhir video di channel Kasyfus Syubuhat. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, di nuskhah antum apa setelah ucapan muallif? Hiya allati yunkiruna alaina wa yasihuna fihi kama sahha ikhwanuhum haitsu qalu aja'ala al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Baik. Nah, di sebagian nuskhah itu ada tambahan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang syubhat kaum musyrikin, namun dalam nuskhah Syekh Al-Allamah Al-Utsaimin dalam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan tidak disebutkan. Nah, dalam nuskhah Syekh Shalih Al-Syekh disebutkan, juga dalam nuskhah yang dibaca oleh Syekhuna Arafat ini disebutkan. Labas, nah kita baca. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, fa in qala innahum lam yakfuru bidu'a'il malaikati wal anbiya'i wa innama kafaru lamma qalu al malaikatu banatullahi wa nahnu lam naqul inna abdal qadir wala ghairahu ibnullah. Apabila orang musyrik pembawa syubhat mengatakan, ini membantah, sesungguhnya mereka kafir Quraisy, musyrikin al-Arab, tidaklah kafir disebabkan doa mereka kepada para malaikat, kepada para nabi. Mereka kafir itu ketika mereka meyakini, mengucapkan bahwa para malaikat adalah anak-anak wanita Allah Azza wa Jal, yaitu putri-putri Allah Azza wa Jal. Wa nahnu lam naqul inna abdal qadir wala ghairahu ibnullah. Sedangkan kami tidak mengucapkan, tidak meyakini bahwa Abdul Qadir Al-Jailani dan juga selainnya itu anak Allah. Artinya di sini musyrik ini menyatakan bahwa kafir Quraisy, musyrikin al-Arab itu Allah kafirkan karena keyakinan mereka yang kufur bahwa para malaikat yang telah Allah ciptakan itu adalah putri-putri Allah, dan juga keyakinan kaum Nasara bahwa Isa adalah ibnullah, putra Allah. Juga kaum Yahudi meyakini Uzair itu putra Allah. Sedangkan kami ini yang mengagungkan para wali dengan meminta syafaat, berdoa dengan menyebut nama-nama mereka padahal mereka telah wafat. Mereka tidak mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ataupun selainnya itu adalah anak Allah Azza wa Jal. Adapun tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah, beliau adalah Abdul Qadir bin Abi Salih. Nah, Al-Jailani atau boleh disebut Al-Jili, mazhab beliau adalah Hambali. Beliau lahir pada tahun 470 Hijriah, meninggal pada tahun 561 Hijriah. Beliau meninggal di Irak dan dikubur di kota Baghdad. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya As-Siyar ketika menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu bahwa secara global beliau ini merupakan alim, orang besar yang mempunyai kedudukan, namun mempunyai beberapa permasalahan yang dikritik oleh para ulama tentang keyakinan-keyakinannya atau ucapan-ucapannya. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini mazhabnya Hambali, dan beliau meyakini dengan keyakinan as-salaf secara global, sehingga akidahnya beliau itu kita sebut ahlu sunnah wal jamaah. Akan tetapi beliau mempunyai kesalahan-kesalahan dalam perkara at-tasawuf. Dan bahkan beliau, dan ini menurut penjelasan para ulama juga, yang mendirikan tarekat
Al-Qadiriyah. Di satu sisi beliau sebagai pendiri tarekat Al-Qadiriyah yang sangat masyhur, namun di sisi yang lainnya beliau ini termasuk ulama yang terzalimi, dizalimi dengan banyaknya tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan banyak karomah-karomah beliau, namun ternyata itu sebuah khurafat, sebuah dongeng-dongeng yang tidaklah benar, karena di antara yang disematkan adalah cerita khurafat yang sampai pada tahap kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan dalam kitab-kitab At-Tasawuf telah disebutkan bahwa barang siapa yang beristighatsah, meminta pertolongan dengan menyebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan melakukan sholat 2 rakaat di malam hari dengan menghadap ke Baghdad, dengan menyebutkan kebutuhan-kebutuhannya, niscaya itu akan terkabulkan. Tentunya ini termasuk kesyirikan yang sangat jelas. Tetapi tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi dalam kitab-kitab mereka itu menganggapnya bukan kesyirikan, tapi itu adalah sebagai wasilah. Bahkan disebutkan oleh As-Subuki bahwa kesyirikan itu adalah ketika meyakini bahwa pencipta yang mengatur seluruh alam ini itu adalah selain Allah Azza wa Jalla, itulah kesyirikan. Sehingga tokoh-tokoh sufi ini meyakini kekufuran kaum kufar Quraisy musyrikin al-Arab itu ketika mereka meyakini bahwa berhala-berhalanya itu yang memberikan manfaat, menolak madarat, menciptakan dan memberi rizki. Padahal Allah sendiri telah membantah bahwa orang-orang kafir Quraisy musyrikin al-Arab, mereka itu meyakini tentang rububiyah Allah, meyakini bahwa Allah pencipta, pemberi rizki dan yang mengatur seluruh alam ini, dan mereka juga diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi kesyirikan-kesyirikan yang mereka katakan bahwa itu hanya sebatas tawassul, itu sejatinya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh musyrikin al-Arab atau kufar Quraisy. Tarekat yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah itu terdapat atau diisyaratkan oleh beliau beberapa prinsipnya dalam kitab beliau Risalah Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Nah, dalam kitab Al-Ghunyah ini tercetak dalam 2 jilid. Dalam kitab tersebut itu disebutkan prinsip-prinsip ya, yang mereka istilahkan dengan sikap seorang talib. Istilah mereka talib itu murid. Al-murid kepada syekhnya. Apa yang harus dilakukan seorang santri, seorang murid kepada alim ulamanya atau syekhnya. Dan tarekat-tarekat kaum at-tasawuf ya, tarekat-tarekat mereka baik itu Al-Qadiriyah ataupun yang lainnya, itu terdapat penyimpangan yang menyelisihi manhaj as-salafus salih. Tentunya beliau Hambali, di antara guru beliau adalah Ibnu Aqil Al-Hambali, muridnya adalah Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah rahimahumullahu ajma'in. Dalam paragraf ini mereka membawakan syubhat bahwa orang-orang kafir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau musyrikin al-Arab, kufar Quraisy, mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai anak, atau bahwa malaikat adalah putri-putri Allah Azza wa Jalla, Isa adalah ibnullah. Maka jawaban Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fal jawabu anna nisbatal waladi ila Allah ta'ala kufrun mustaqillun. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahadun illahus samad wal ahadul ladzi la nadhira lahu was samadu al maqsudu fil hawaiji. Jawablah bahwa meyakini
bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak, memiliki anak, itu merupakan kekufuran tersendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah bahwa dialah yang Maha Esa, Allah zat yang disembah dan esa. Allahus Samad. Allah adalah As-Samad. Ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Ahad alladzi la nadhira lahu. Ahad yaitu sifat Allah Ahad, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu Maha Satu, Esa, yang tidak ada satupun yang sama, serupa, sebanding, persis dengan Allah Azza wa Jalla. Was-Samad al-maqsudu fil hawaiji. Sedangkan As-Samad dialah Allah Azza wa Jalla yang dituju ketika hamba-hambanya itu memohon, meminta. Ini makna As-Samad. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah menyebutkan beberapa penjelasan dari penjelasan para ulama tentang makna As-Samad. Beliau menukilkan beberapa pendapat para ulama, di antaranya perkataan Al-Imam sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas bahwa As-Samad adalah huwa sayyid alladzi qad kamula fi sududihi, bahwa Allah Azza wa Jalla As-Samad yaitu penguasa yang sangat sempurna dalam kekuasaannya. Di antara yang maknanya adalah bahwa As-Samad Al-Hayyu Al-Qayyum alladzi la zawala lahu, yaitu zat yang maha hidup, yang berdiri sendiri, yang tidak mungkin sirna. Di antara tafsirnya, alladzi lam yakhruj minhu syai'un wa la yat'am, adalah zat yang tidak ada sesuatu pun itu keluar darinya dan tidak makan sama sekali. Di antara ulama ada yang menafsirkan huwallazi lam yalid wa lam yulad, dialah Allah Azza wa Jalla yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di antara ulama yang lainnya berpendapat bahwa As-Samad alladzi la jawfa lahu, As-Samad adalah zat sifat mulia bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak berongga. Di antara tafsir yang lainnya huwallazi la ya'kul at-ta'am wa la yashrabu syarab, dialah yang tidak makan dan minum. Di antara tafsir yang lainnya bahwa As-Samad adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu al-mustaghni an kulli ahad, zat yang maha tidak butuh kepada sesuatu apapun. Dan di antara maknanya adalah bahwa Allah Azza wa Jalla itu As-Samad alladzi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah lah yang berbuat apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan, menghukumi apa saja yang Allah kehendaki. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa makna yang banyak yang telah disebutkan para salaf, makna tersebut semuanya adalah makna yang benar. Dan juga selain Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan bahwa makna-makna itu semua adalah benar, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa kullu hadhihi sahihatun wa hiya sifatu rabbina azza wa jal wa huwa alladhi yusmit ilaihi fil hawaij, atau yusmat ilaihi fil hawaij, wa huwa alladhi qad intaha sududuhu wa huwa as-samadul ladzi la jawfa lahu wa la ya'kulu wa la yashrab wa huwa al-baqi ba'da khalqihi, wa qala al-Baihaqi nahwa dzalika aidan. At-Tabrani mengatakan semua makna tersebut adalah sahih, benar, merupakan sifat-sifat Rabb kita Azza wa Jal, yaitu zat
yang dituju ketika hamba tersebut meminta atau memohon, dan zat yang mulia mencapai tingkat kemuliaan yang sempurna. Dia adalah As-Samad yang tidak berongga, tidak makan, tidak minum, dan dialah Allah yang kekal abadi. Ini penjelasan para ulama tentang As-Samad. Kemudian kita lanjutkan. Faman jahada hadza faqad kafara walau lam yajhad akhir as-surah. Barang siapa yang menentang, tidak meyakini hal tersebut, maka sungguh ia telah kafir walaupun dia tidak menentang, tidak meyakini yang ada dalam akhir surat. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma qala ta'ala lam yalid wa lam yulad." Dialah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Faman jahada hadza faqad kafar walau lam yajhad awwal surah. Barang siapa yang menentang hal tersebut, tidak meyakini bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, ya dia menentang hal itu bahwa Allah tetap mempunyai anak, walaupun dia tidak menentang yang di awal surat bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu adalah tempat tujuan makhluk dalam meminta, tetap dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Allah Ta'ala mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 91, Allah tidak mempunyai anak dan tidak ada sesembahan lain yang berhak diibadahi bersamanya. Fa farraqa bainan naw'aini wa ja'ala kullan minhuma kufran mustaqillan wa qala ta'ala wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Al-An'am ayat 100. Beliau mengatakan Allah Azza wa Jalla itu membedakan dua jenis kekufuran, dan Allah menjadikan bahwa masing-masing kekufuran itu adalah masing-masing kekufuran yang berdiri sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini dalil beliau yang beliau sebutkan dalam surat Al-An'am, wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum, dan mereka yaitu orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin tersebut. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Itu yang pertama, bahwa orang-orang musyrik itu telah menjadikan jin itu sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Di antara manusia ada yang beribadah, berdoa kepada jin, ya sebagaimana tafsir yang telah disebutkan oleh atau dinukilkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud tentang tafsir ayat ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Ketika kaum manusia menyembah bangsa jin, padahal jin ketika itu telah berislam sehingga mereka melakukan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata. Kemudian yang kedua, ini kekufuran yang pertama, manusia menjadikan jin itu sebagai tandingan, sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm, dan mereka musyrikin tersebut telah berbohong, berdusta dengan mengatakan, dengan meyakini Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan tanpa dasar pengetahuan, yaitu bighairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh melanjutkan, fa farraqa bainal kufraini wad dalilu ala hadha aidan anna alladhina kafaru bi du'a'il lat ma'a kaunihi rajulan salihan lam yaj'aluhu ibn Allah. Allah Azza wa Jalla membedakan dua kekufuran tadi dalam surat Al-An'am ayat 100. Dan juga dalil yang menunjukkan bahwa kekufuran ketika orang meyakini Allah punya anak itu berbeda dengan ketika seseorang beribadah, berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yaitu ketika orang-orang kafir itu telah kufur karena permohonan mereka kepada berhala Al-Lat. Padahal Al-Lat itu adalah seorang yang soleh, dan ketika itu mereka tidak meyakini bahwa Al-Lat itu adalah putra Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah tetap mengkafirkan musyrikin.
Walladzina kafaru bi'ibadatil jin lam yaj'aluhum kadzalik. Juga orang-orang yang kafir karena menyembah jin, juga mereka tidak menjadikan jin itu adalah anak-anak Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalikal ulama'u aidan wa jami'ul madzahibil arba'ati yadhkuruna fi babi hukmil murtad annal muslima idza za'ama anna lillahi waladan fahuwa murtad. Demikian juga para ulama. Nah, para ulama 4 mazhab. Mazhab Hanafi, kemudian Maliki, Hambali dan Asy-Syafi'i, semuanya mereka menyebutkan dalam bab hukmul murtad, hukum orang yang murtad, bahwa seorang muslim apabila meyakini Allah itu mempunyai anak, maka dia dihukumi telah murtad. Wa in asyraka billahi fahuwa murtad. Juga demikian apabila dia berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada wali yang telah meninggal ataupun yang lainnya, maka dia juga murtad. Artinya keduanya telah melakukan kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, dan jenis kekufurannya itu berbeda. Yang satu meyakini Allah itu mempunyai anak, yang kedua dia berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fayufarriquna bainan naw'aini wa hadza fi ghayatil wuduh. Maka para ulama tersebut itu membedakan antara dua jenis kekufuran tersebut, dan ini sangat jelas. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, wa qalu takhadzar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda takadu samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Bahwa langit-langit itu hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung itu hampir saja runtuh ketika mereka meyakini bahwa Zat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, itu mempunyai anak laki-laki. Padahal Allah Azza wa Jalla tidak mungkin mempunyai anak. Ini diantara dalil tentang bantahan di dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jal itu tidak mempunyai anak dan tidak boleh menisbatkan bahwa Allah itu mempunyai anak, walaupun meyakini bahwa itu bukan anak biologis bagi Allah Azza wa Jal sebagaimana keyakinan kaum Nasara. Nah, sekarang demikian mereka meyakini bahwa Isa itu adalah jalan untuk menuju Allah Azza wa Jal, sehingga kaum musyrikin dan juga kaum Nasara sebenarnya kekufuran mereka, kesyirikan mereka itu sama, menjadikan makhluk-makhluk itu adalah sarana, wasilah untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Namun yang disayangkan, ada di antara orang-orang yang menyimpang meyakini bahwa selama yang dituju itu satu, Allah yang Maha Esa, dengan perantara-perantara yang ada, dengan Tuhan Isa, dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, para wali yang telah meninggal, tetap mereka sebagai umat Islam yang sesembahannya juga satu, juga agama-agama lain juga Tuhannya satu. Ini sebuah keyakinan yang sangat menyimpang. Ini dars kita di malam hari ini. Masih ada yang satu yang tidak disebutkan dalam nuskhah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, tentang wali-wali Allah Azza wa Jal dan juga tentang karomah mereka, yang insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Naam, naktafi bihadza wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.